Abraha, penguasa Yaman, ribuan burung ababil datang. Muhammad sangat terpuji. Komik Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jilid 1, Bulan Terbelah. Dengan putus asa, mereka pun memutuskan untuk pulang. Ketika menuruni bukit, seorang ibu berkata, di rumah Halimah ada seorang bayi yang dia bawa dari Makkah. Sejak ada bayi itu, mereka hidup berkecukupan. Mereka pun meminta izin kepada Halimah agar membawa bayi Muhammad untuk berdoa. Halimah memberi izin. Kemudian kepala suku mengangkat bayi Muhammad. Dia berharap ada keajaiban dari Tuhan. Allah mengabulkan permohonan mereka. Awan yang memayungi bayi Muhammad sepanjang perjalanan ke puncak bukit membesar. Hujan pun turun dengan deras. Kini, kehidupan di desa tempat tinggal Halimah berubah. Tanaman kembali tumbuh, hewan-hewan bisa makan hingga kenyang. Mereka pun tak kesulitan mencari air lagi. Setelah sekian lama, tiba saatnya bayi Muhammad dikembalikan kepada orang tuanya. Halimah dan suaminya sangat sedih. Para tetangga dan masyarakat di sekitar desa tempat tinggal Halimah juga sangat sedih. Mereka merasa bayi Muhammad membawa banyak keberuntungan. Mereka pun berkata, "Tolong, jangan bawa dia pergi. Biarkan ia lebih lama di sini." Sesampai di Makkah, Halimah menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada Aminah. Pada saat itu, penduduk Mokkah sedang terserang wabah penyakit. Akhirnya, permintaan Halimah untuk menjaga Muhammad lebih lama dikabulkan oleh Aminah. Kabar ini disambut baik oleh penduduk desa tempat tinggal Halimah. Mereka berkata, bayi Muhammad telah kembali. Keberkahan akan bersama kita lagi. Pertumbuhan bayi Muhammad sangat cepat. Ia memiliki beberapa saudara sepersusuan. Suatu hari, Muhammad ingin bermain bersama saudara sepersusuannya. Halimah pun meminta kepada dua anaknya, Abdullah dan Syaimah, untuk menjaga Muhammad dengan baik. Dari jauh, kedua anak Halimah heran. Mereka tidak melihat bayangan tubuh Muhammad, padahal mereka sama-sama berada di bawah terik matahari. Selain itu, ada awan tipis yang memayungi Muhammad. Di lain hari, Abdullah tertidur saat menjaga Muhammad. Pada saat itu, datanglah dua orang tak dikenal menghampiri Muhammad. Salah seorang dari mereka membawa piring emas dengan benda seperti salju di atasnya. Ketika terbangun, Abdullah melihat kedua orang tersebut merebahkan Muhammad dan membasuh dadanya dengan benda tersebut. Sesampai di rumah, Abdullah menceritakan semua peristiwa tersebut kepada ibunya. Untuk memastikan cerita Abdullah, Halimah bertanya langsung kepada Muhammad. Saat itu, wajah Muhammad memang terlihat pucat. Karena takut terjadi sesuatu pada Muhammad,
Halimah dan Haris bersepakat memulangkan Muhammad. Saat itu usia Muhammad baru 4 tahun. Setibanya di Makkah, Halimah menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Akan tetapi, Aminah tidak terkejut. Aminah berkata, "Ya, Muhammad memang istimewa." Abdul Muthalib senang karena Muhammad telah kembali. Ia pun mengadakan perayaan besar. Semua orang menyayangi Muhammad. Kakek, ibu, paman, dan juga bibinya. Muhammad sering bermain dengan pamannya yang termuda, Abbas. Saat itu usia Muhammad 6 tahun. Semua anak suka bermain dengannya. Penduduk Makkah juga senang kepadanya. Muhammad anak yang baik dan ramah. Setelah lama menetap di Makkah, Aminah mengajak anaknya untuk pergi ke Yatsrib. Mereka akan mengunjungi saudaranya yang lain. Mereka juga akan berziarah ke makam ayah Muhammad, Abdullah. Muhammad takjub melihat kota Yatsrib yang penuh buah dan sayuran. Saat tiba di Yatsrib, Muhammad disambut oleh paman dan bibinya. Mereka memeluk dan menciumi keponakan yang belum pernah mereka temui. Aminah mengajak Muhammad berziarah ke makam ayahnya. Muhammad kecil sedih karena tak pernah bertemu ayahnya. Muhammad sangat betah tinggal di Yatsrib. Ia sering bermain bersama sepupunya, Unaisa. Suatu hari, saat Muhammad sedang bersama pengasuhnya, tiba-tiba datang 2 orang Yahudi tak dikenal menghampiri mereka. Karena takut, Muhammad masuk ke rumah. Orang Yahudi itu pun bertanya, "Siapa anak itu? Bisakah kami melihat punggung anak itu?" Anak ini akan menjadi nabi terakhir. Ciri di punggungnya sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab kita. Kedua orang tersebut pun senang akan hadirnya nabi terakhir yang mereka tunggu. Mereka lalu pamit pulang. Aminah tidak bisa berlama-lama tinggal di Yatsrib. Ia harus kembali ke Makkah. Perjalanan pulang yang begitu melelahkan harus ia tempuh selama berhari-hari. Akhirnya Aminah jatuh sakit. Mereka lalu beristirahat di desa Abwa. Dalam pangkuan Muhammad, Aminah mengucapkan kata-katanya yang terakhir. "Muhammadku, semua yang muda akan tua, semua yang hidup akan mati. Begitu juga aku. Aku bersyukur memiliki anak sepertimu. Dalam mimpiku, kamu akan menjadi orang besar." Setelah itu, Aminah pun wafat dalam keadaan tenang. Seakan-akan ada yang memberitahu, penduduk Abwa berdatangan. Mereka bersama-sama memakamkan Aminah. Sesampai di Makkah, Abdul Muthalib langsung memeluk Muhammad. Kepergian Aminah tersebar cepat di Makkah. Setelah itu, Abdul Muthalib
tak pernah meninggalkan cucunya Muhammad yang saat itu berusia 6 tahun. Abdul Muthalib menyayangi cucunya, padahal Muhammad menduduki bantal kesayangan Abdul Muthalib yang ada di depan Ka'bah. Selama ini, tak seorang pun berani menduduki bantal itu. Abdul Muthalib berkata, "Biarkan saja jika Muhammad sering duduk di bantal itu. Suatu saat ia akan menjadi orang besar." Suatu hari, unta kesayangan Abdul Muthalib hilang. Orang-orang sudah mencarinya kemana-mana. Akan tetapi, unta itu tidak ditemukan. Agar kakeknya tidak sedih, Muhammad mencoba mencari unta itu. Rupanya, kepergian Muhammad mencari unta membuat Abdul Muthalib sangat sedih. Ia berkata, "Cari dia sampai ketemu. Jangan sampai cucuku mengalami celaka." Ternyata Muhammad tersesat. Banyak orang yang mencarinya, akan tetapi tidak seorang pun yang menemukannya. Setelah lama mencari Muhammad, Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah. Abdul Muthalib berdoa, "Ya Allah, aku mohon kembalikan cucuku." Tak lama kemudian, Muhammad datang bersama unta yang hilang. Muhammad tampak kelelahan. Abdul Muthalib sangat senang dan segera merangkulnya. Sebagai pemimpin Makkah, Abdul Muthalib disukai banyak orang karena ia baik hati dan suka menolong. Abdul Muthalib bertubuh tinggi dan gagah. Ialah tempat berlindung Muhammad. Suatu hari, Abdul Muthalib sakit, tak sanggup bangun dari tempat tidurnya. Ia kumpulkan semua anaknya, termasuk Abu Thalib. Hadir juga Muhammad, cucunya. Abdul Muthalib berkata, "Ya Abu Thalib, jagalah cucu kesayanganku Muhammad." Abu Thalib berkata, "Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri." Setelah mendengar perkataan itu, dengan damai ia mengembuskan nafas terakhir. Saat itu usia Muhammad baru 8 tahun. Setelah itu, Muhammad tinggal bersama Abu Thalib. Abu Thalib dan istrinya, Fatimah, sangat menyayanginya. Keperluannya lebih sering didahulukan. Ada hal yang istimewa dengan Muhammad. Ia selalu mencuci tangan sebelum makan. Ia tidak pernah meniup-niup makanannya yang masih panas. Ia juga selalu membaca bismillah sebelum makan. Di Makkah telah lama hujan tidak turun. Penduduk Makkah mendatangi Abu Thalib sebagai pemimpin saat itu untuk ikut berdoa meminta hujan di Ka'bah. Abu Thalib mengajak Muhammad karena ia tahu keponakannya adalah anak istimewa. Mereka pun berdoa sambil menadahkan tangan. Muhammad juga ikut berdoa. Mereka memohon agar hujan turun. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Doa Muhammad dikabulkan. Hujan mengguyur seluruh kota Makkah.